Oke, selamat sore, pagi, siang, malam. Ketemu lagi di PSPT, Podcast Suara Pasti Trendy. Dengan saya Aban. Ada juga Dena. Ada Alda di sini. Ini kita kebetulan ini ya, ada dua cewek baru nih, bukan dua cewek baru sih. Baru. Magang. Oh, magang dan freelance ya. Iya, si Alda ini dia anak radio di kampusnya. Oh, Iya, oke. radio lobby. Bukan radio dalam. Iya, dekat Ajinawi itu ya. Oke, Alda dan Dena, kali ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas cerita-cerita horor di tempat-tempat yang udah kita bakal bahas nanti. Jadi ya udah. Tempat horornya di mana nih? Kabulta kalau boleh tahu. Di Jakarta dong, yang paling Jakarta dekat ya. sama kita. Emang Dena udah pernah ini Apa ngalamin hal mistis? Kayaknya Pernah ya? pernah sih pasti ya. Kayaknya semua orang kayaknya pernah deh. Salah Emang satunya lo gak pernah? Enggak sih, gue cuma sekelebatan doang Oh gitu. gitu. Nah, Lo bukan orangnya takut sih, setannya takut sama gue. Iya. Gue kira Lebih bukannya serem lo bisa lihat ya, katanya Iya. bisa lihat Apa? Oh, kalau di Twitter IndiHome bahasanya. Anak-anak IndiHome bukan Indigo. Oke. Iya. Oh, tar dulu tadi siapa dulu yang pernah ngalamin hal-hal Gue nggak mistis? pernah. Lo Gua nggak dulu Den. pernah. Dena Gue- dulu. Dena, coba cerita Den. Gue nggak pernah sih sebenarnya. Tapi- Pernah, tapi kayak diabaikan gitu. Soalnya gue juga agak penakut orangnya. Gitu. Tapi suka cerita-cerita horor, film horor gitu tuh pasti selalu gue tonton. Sampai yang nggak jelas sekalipun ternyata ditonton. gue tonton. Kalau Alda gimana? Permasalahannya agak takut. Lumayan sering sih. Lu bisa ngeliat Lumayan gitu. sering apa? Lumayan sering digangguin. Sering apa namanya kayak ada pengalaman kayak gitu. Salah satunya kalau waktu itu lagi di kamar sendiri. Terus Ada yang gerak ya? Enggak lagi sebenarnya lagi tidur, tapi itu udah mau masuk maghrib. Terus ada yang bangunin nyolek kayak tangan perut, dan itu dingin banget sampai kebangun gitu saking kagetnya. Terus Kayak rep-rep gitu bukan? Bukan. bukan rep-repan, kayak dicolek suruh bangun gitu loh, karena mau maghrib kan maghrib gak boleh tidur kan. Nah, Berarti makanya. jini baik tuh Iya, ya. Biasanya iya, jini kayak baik tuh. baik. Ayo lu Iya. jangan Mungkin tiduran, emang sholat. harus bangun, kan. Iya. Iya gitu. Bagus juga berarti ya. Jini mengedukasi ya. Kalau gue pernah denger cerita aja sih. Apa? Zaman-zaman ceritanya? SMA kan. Itu backsoundnya yang serem dulu nih. Oke, yang boleh kita ganti dulu ya backsoundnya yang serem ya. Horor-horor gitu. Iya. Apa Den? Ceritanya Den? SMA gue kebetulan terkenal sebagai salah satu SMA Favorit. di Jakarta yang banyak mengandung cerita-cerita misteri gitu. Salah satunya apa tuh cerita misterinya? Iya, katanya dulu. Jadi sekolah gue ini dulunya bangunan lama dihancurin gitu. Terus dibangun lagi jadi bangunan yang baru. Dulunya Jadi apa emang? dulunya sekolah juga tapi bangunan lama gitu loh, bangunan Zaman Belanda iya, gitu. zaman kapan tahu gitu loh. Terus dihancurin, benar-benar diratain sama tanah, terus dibangun lagi jadi gedung baru. Katanya sih, ini dari berdasarkan cerita warga-warga sekitar ya. Urban legend lah ya. Ada. Boleh. Katanya nih kalau barang-barang pernah ditaruh kursi panjang itulah, kursi kantin gitu. Ditaruh di rumah warga kan, dikasihin keluarga gitu. Terus tiba-tiba karena banyak gangguan gitulah, katanya ada yang dudukin kursinya kalau malam-malam, terus ada yang kursinya pindah-pindah sendiri. Jadinya kursinya dibalikin lagi lah ke sekolahan gue itu yang udah rata dengan tanah itu. Tapi tiba-tiba keesokan malam harinya tuh balik lagi ke rumah itu. Nah, cuma gue nggak tahu ya itu ceritanya bener atau enggak, karena kan gue cuma denger aja katanya gitu. Tapi emang banyak cerita-cerita misteri lainnya gitu. Kursi-kursi kayu gitu tuh. Iya, kursi-kursi kantin gitu loh. Oh iya. Tuh. Berarti lumayan serem berarti ya. Di serem apa? sih. Di sekolah lo. Iya, sekolah Selain gue. kursi ada apa lagi? Mungkin ini pendengar juga bisa tebak kali ya sekolah gue, SMA gue dulu di mana kali ya. Oh, Soalnya iya. itu cukup terkenal juga sekolah Oh, gue. gue yang tahu waktu SMA Oh lo. gitu. Ini di Jakarta Timur kan? Bukan dong. Oh, Jaksel ya? Jaksel. Oh, ya udah lah ya, nggak penting ya. Temanya. Kita malah apa mencoreng nama baik sekolahnya ya. Malah nggak mau daftar di situ, malah nggak mau sekolah di situ, ya kan? Ya udah deh. Kita langsung bahas. aja nih tempat angker pertama di Jakarta, ada Museum Fathahillah.
Weh, itu sih Kota tua. udah terkenal banget kalau di Jakarta. Lu pernah ke situ nggak, Den? Iya pernah lah. Alda pernah? Pernah Oh lah. pernah. Foto-foto di situ ya? Sempat foto-foto. Foto-foto ya kan, masuk bayarnya murah loh itu. Itu ya main sepeda ontel juga pernah ya? Pakai topi ya, pakai Pakai topi topi ya? ya. Ah. Benar-benar. Sama yang ada manusia silver ada situ ya? Iya kan? Biasanya pada foto. Oh, pada kan? foto Nah, tuh itu. sama yang manusia yang di tengah tuh bisa betapa Oh, iya, gitu tuh, tuh tuh. di Yang tengah. melayang-melayang, Iya, yang melayang-melayang itu melayang-melayang. gimana tuh ya? Saya susah juga tuh mendeskripsikannya. Lokasinya ada di kota tua, iyalah emang dari itu kota tua kan ya lokasinya ya. Iya. Ya ada apa lagi di sana selain Itu kan kayak apa bangunannya bangunan Belanda gitu kan. bangunan tua gitu ya. Pasti biasanya malam-malam tuh ada kayak noni-noni gitu ya. Hmm. Jadi gedung ini diresmikannya tahun 1626. Dulunya memiliki beberapa fungsi. Ada balai kota, kantor catatan sipil hingga pengadilan. Jadi itu pernah terjadi di situ pembantaian dan pembunuhan massal etnis Tionghoa. Tragedi ini disebut juga Geger Pecinan. Wah, aku baru denger nih. Iya, geger pecinan. Tapi kalau kita ke situ nggak pernah malam sih ya. Lu pernah malam ya? Nggak Gue pernah, siang nggak sih, pernah. Gua pagi selalu atau siang. sih. Kalau Soalnya kan mau Malam foto tapi rame, kalau iya. tapi kalau malam mungkin juga rame kan Rame ya. wisata Di malam, mana di makanan- dalamnya? makanannya. Oh Enggak, bisa maksudnya bukan masuk, di museumnya nggak bisa Kalau tutup. malam. iya emang sore ya. Cuma mungkin Sore di paling. sekitar situnya Iya. ada pedagang makanan gitu ya biasanya. Jadi orang-orang mungkin kulineran aja di situ malam-malam. Dan gedung ini pernah jadi penjara dan tempat eksekusi hukuman mati. Waduh, serem Aduh. banget. Kalau dengar cerita sejarahnya emang serem banget karena kan pembantaian gitu kan. Iya. Lo kalau deket rumah lo deket situ gimana, Den? Enggak sih, kayak gue gak akan milih juga untuk tinggal di dekat situ rumahnya. Cari lokasi lain kayaknya ya. Terus apa yang dua nih? Apa nih, Den? Yang kedua itu ada Jalur rel, apa sih? kereta rel Bintaro. kereta ya. Oh iya, katanya ini Yang tabrakan ya? Yang iya, kecelakaan, tabrakan. ya, Itu lo udah tabrakan. lahir kan ya tahun segitu ya? Oh, tahun berapa itu? Gue belum itu gue lahirnya tahun 2000. Jadi Gue sekarang katanya masih itu kan 19 bukan tahun. katanya, ceritanya itu tahun 1987 tuh ada kecelakaan kereta di Bintaro. jalur Rel. rel kereta kereta. Bintaro ya kan. Nah, ini dikenal sebagai tragedi Bintaro. Nah, tahun 87 lu mah udah lahir kan? Belum, gue belum 87 belum lahir. Gue lahirnya tahun 2000. Ini di sini gue magang. Iya, nggak percaya banget. Pembohongan publik banget. Wah, itu Nah, terus ada berapa orang yang meninggal Den di situ, Den? korbannya itu ada 156 orang yang meninggal, terus sisanya itu ratusan lainnya juga katanya luka-luka. Dan kabarnya nih, ini tuh adalah tragedi yang paling buruk gitulah sepanjang sejarah transportasi ya di Indonesia. Gitu. Nah, terus cerita-cerita seremnya itu katanya sih penduduk di sekitar tuh sering lihat apa ya? Sosok Potongan- kali ya. potongan tubuh gitu iya, atau- sesosok gitu tapi jalan-jalan tapi Nyariin ininya kali nggak ya. ada tubuhnya nggak Oh, lengkap. nggak Mungkin lengkap. kalau misalkan kecelakaan kereta kan pasti Kepotong-potong. hancur Hancur, kayaknya gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih itu bener atau enggak, tapi kalau dengar cerita-ceritanya sih lumayan serem juga. Soalnya suka lihat penampakan yang jalan gitu atau bawa kepala sendiri atau mungkin potongan tubuh jalan-jalan sendiri kali. Itu Enggak. jalurnya tiap hari gue lewatin tuh Den. Aduh. Serius. Oh iya nih warga Bintaro ya. Iya, Aduh. saya Bintaro. Binal tapi Gimana nih? Kalau malam-malam lewat situ kan sering pulang malam. Enggak, gue kalau malam nggak situ, kalau pergi doang. Oh, kalau pagi-pagi berangkat. Pagi-pagi berangkat, siang Kenapa? gitu. Itu efek takut gitu ya? Enggak sih, enggak itu emang jalannya satu arah. Jadi kalau balik tuh nggak bisa lewat situ. Oh, jadi Perbodan, Perbodan. jadi cuma Iya. jalur berangkat aja ya. Pulangnya gitu. nggak bisa. Duh, padahal seru banget kalau bisa pulang Apa malam-malam. investigasi gitu ya? Pakai Biar apa tahu namanya? gitu. Apa center di kepala gitu ya? Kayak Mr. Bean ya? Itu mau ngapain? Pakai Mau senter di nambang. Ya enggak kan kepala. itu mau ini, udahlah. Terus lanjut ada Tapi menurut lo apa? bener gak sih sebagai warga Bintaro gitu? Gue kan di Bintaro baru pindah, baru berapa tahun nih? Oh, anak baru. Berapa ya? newbie, Newbie baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Itu kan 87, gue 87 juga belum lahir kan. Nggak Kali gitu mungkin. tetangganya cerita-cerita. Enggak sih. Enggak ada yang bahas-bahas emang. Siapa tahu lo pernah mengalami gitu. Enggak jangan sampai Oh, Den. nggak pernah ya. Gue selalu itu baca-baca doa gitu. Oh, gitu ya. sebelum berangkat bismillah dulu ya. Bismillah dulu, Aduh. biar selamat kita ya. Anak soleh. Iya, anak soleh. Selanjutnya Terusnya ada apa lagi, Dak?
Stasiun Manggarai. Waduh. Sama-sama Aduh, sih dekat berhubungan rumah. sama. Aduh, iya nih yang rumahnya Bukit Duri. Oh kebetulan si Alda rumahnya di Bukit Diri. Bukit Duri ya. Iya. Dekat sama Stasiun Manggarai. Ini apa namanya stasiunnya jadi tempat angker ya katanya Iya ya. katanya angker. Pernah dijadiin film juga kan? Oh Emang iya pernah, Bang? benar-benar. Pernah. Oh. Pernah. Tapi itu di sebenarnya itu bukan di stasiun Manggarai, sama di diponya, rumah keretanya itu yang buat dijadiin tempat syuting. Terus emang tempatnya tuh emang gimana ya, bangunan tua gitu, tapi nggak serem-serem banget sih, biasa aja. Ya mungkin karena udah sekarang ini Iya kan. Kayaknya kali Alda ya. orang pemberani gitu ya. Iya dia. Bisa kali ikut uji nyali kali ya Iya, si Alda. iya, dia. Berani loh dia Terus si Alda ini. terus ya, ada apa lagi sih di Stasiun Manggarai? Enggak, maksudnya kenapa bisa dia tuh jadi serem gitu? Karena sering banget orang yang mau nyebrang kan itu perlintasan gitu. Nah terus kayak orang mau nyebrang, terus palangnya juga waktu itu kalau nggak salah tuh nggak yang nutup banget. Jadi masih bisa lewat motor ya. Nah terus mobil. orang-orang juga berbandel kan, ya udah lewat ketabrak, jadi ya gitu deh dibilangnya horor. Oh gitu. Terus katanya di deponya ya, apa sih Iya, namanya di ya? depo, Di depo. deponya itu kan tempat-tempat buat Bangkai naruh kereta ya? bangkai-bangkai kereta. Jadi Sama kereta. katanya juga yang gerbong kereta bekas kecelakaan di Bintaro itu katanya juga sempet singgah di Depo sana. Manggarai itu. Makanya itu yang bikin serem karena ya gitu deh, banyak Pasti cerita-cerita. di situ ada juga. pernah ngalamin kereta setan ya. Iya. biasanya. Iya, Kereta katanya setan. kayak gitu iya, ya. Gue ngeliat lu naik kereta, oh enggak, ini lu jalan tadi di rel Iya. gitu Iya, ya. atau Larian enggak yang bilangnya. itu naik Di kereta. dalam putih-putih ya kan. Di dalam pas liat orang pada putih-putih, pakai baju putih-putih, mukanya pucat. Pas gue tanya, dia diem Diem nunduk. aja gitu sampai dia tuh. Terus katanya sama semua tuh template semuanya. Kadang-kadang dia nggak tahu dia tuh. Ya nggak tahu. Gak tahu benar, juga nggak sih itu tahu. benar atau enggak Iya. ya, cuma katanya emang di Manggarai itu apa namanya? Sering lihat anak-anak pada main-main gitu katanya di relnya deponya itu, gitu. di Oh, deponya anak-anak di kecil gitu relnya ya. gitu. Ya cuma nggak tahu ya, mungkin yang sering lewat stasiun Manggarai kalau kerja ya buat transit gitu, ada pengalaman mungkin cerita-cerita serem di stasiun Manggarai. Terus next ada apa lagi nih? Menara Saidah ya? Oh Menara Saidah, wah. Menara Yang di Saidah. Lu pernah Kalibata. ngelewatin nggak Itu tuh? gue tiap kali berangkat kantor ngelewatin. Lu pasti Din ngelewatin itu. Pasti ngelewatin karena itu di Daerah daerah Dadang ya? Pancoran kan? Sebelum Sebelum ya, kali sebelum Pancoran. ya? Gatsu itu. Iya ya, sebelum Pancoran itu. Karena gue naik Transjakarta kan kalau berangkat, jadi selalu lewatin itu. Dan emang kalau dari luar sih emang udah nggak terawat banget, udah nggak terawat banget. Mungkin kalau malam-malam lewat situ agak ngeri juga ya. Berani nggak lo kalau misalnya Nggak berani, nggak usah, makasih. Emang kenapa sih? Nggak mau. Kalau lo aja gimana? Jangan deh. Bisa ini tempat jadi buat uji nyali loh. Ah, udah Tapi itu sering kan tahu kayaknya banyak. pagernya Udah sering ya? digembok Udah gitu ya. Ya udah banyak mah. Udah banyak yang sering ke sana. Terus kata baru nyampe berapa lantai udah pada ketakutan karena emang horor Terus ada banget. yang katanya Bau ngikut, amis, ada tuh iya. ngikut katanya setan di Menara serius. Gue baca di Twitter itu. Tapi lo percaya nggak tuh kayak gitu-gitu? Percaya nggak percaya sih? Ya percaya. Percaya. Atau nggak percaya sampai lo ngalamin sendiri gitu misalnya? Kayaknya sih Enggak gitu sih, enggak. Gue percaya gue. Takutan gitu. Ya enggak sih sebenarnya ya udah ya alhamdulillah sih sampai sekarang mah Aman-aman ya. belum ditunjukin nama yang kayak gitu. Padahal Menara Berarti Saidah. mau ditunjukin. Ya jangan, jangan. Kirain. Jangan. Apa kenapa Menara Saidah kenapa? Katanya, tapi dulu tuh sebenarnya ini tuh gedung perkantoran gitu. Tapi lama-lama pada nggak betah gitu, katanya sih karena banyak digangguin itu. Iya, Jadi tentunya jadi jaya. sebelum ini tuh nggak terawat, nggak terpakai gitu, sebenarnya udah angker gitu loh, kata para karyawan yang dulu pernah kerja di situ. Terus katanya kalau kalian perhatiin itu gedungnya rada miring gitu tau. Iya, Iya, Bang. makanya. Iya, Kayak Menara Pisa ya berarti. Iya kan Menara Pisa Iya, miring bisa ya. juga sih, bisa, tapi- bisa. Dan itu gedungnya apa, karena konstruksi bangunannya miring gitu, jadi alasan buat mereka yang udah nggak mau lagi ngantor di situ gitu loh. Jadi kayak dianggapnya ini tuh konstruksinya miring, jadi nggak jadi aman pada gitu. Nggak safety lah ya. Padahal sebenarnya mungkin dibalik itu ya karena banyak digangguin tadi. Itu ada berapa lantai sih? Kurang tahu ya? Aduh, ada banyak yang pasti Banyak ya lantai. ada 20-an lantai kayaknya ya. Tapi 20-an kali tapi ya? pokoknya mungkin kalau Ya. gedung kantor ya 20-an. Iya, mungkin 20-an ya. Karena lah. itu kan termasuk gedung yang besar juga gitu kan. Nah, terus ngomongin lantai-lantaian tadi nih, katanya juga liftnya itu suka berjalan lambat gitu loh. Iya. Katanya ada sosok. Liftnya berjalan lambat. Jadi kayak Nggak lama kayak gitu lift nyampe pada ke umumnya. lama gitu nyampe ke lantai Atas. selanjutnya gitu.
katanya ada makhluk yang menghuni liftnya, makanya berat. Biasanya lantainya nggak ada nomor 13 nggak ada ya? Iya. Ya bisa. Iya, Atau itu enggak nomor 4, atau enggak nomor 4. Nomor 4 nggak ada tuh ya. Lantai 4 atau 13 biasanya suka nggak ada. Atau nggak lantai pas kita buka tuh liftnya tuh. Set, tapi nggak ada yang naik, ada Naik gitu. gitu. Iya, tuh Ya sering kalau banget. nggak ada yang naik mah ya kan bisa aja emang. Iya emang. Iya kan? Tapi kan ada yang mencet. Oh iya. Iya, bener. iya ampun deh. Wah, itu sodako ya. Terus ada apa lagi, Dena? Udah cuma 4 itu aja sih. Oh cuma 4 yang doang. yang sering terdengar cerita serem-seremnya ya. Tapi banyak juga sih yang lain-lain kayak di Jakarta tuh rumah-rumah apa sih, rumah kentang ya? Apa sih? Rumah kentang katanya bawa Rumah Pondok kentang. Indah, iya rumah Pondok Pondok Indah Indah. tuh katanya yang katanya dulu di situ pernah ada pembunuhan satu keluarga. Isunya gitu ya. Cerita-cerita yang beredar tuh gitu. Terus rumah apa tuh Cumi ya yang di Bandung, apa sih yang ada Gurita. Gurita Gurita. kok jadi Iya. Cumi? Emang ada tuh? Lagi Emang ada pengen ya? cumi kali Ada. si Alde ini. Ada pernah difilmin juga itu katanya Iya pernah ada. rumah yang kayak buat orang-orang yang ajaran sesat katanya sih gitu, baca di Twitter. Oh, gue tahu Ada tuh. lambang-lambang kayak gitu. Berapa minggu lalu kan tuh di Iya, Twitter. itu ada di Twitter. ada tweet tulisannya tweet ya. iya, tweet bener. ya. tahu. Lo juga Itu sama baca yang di ya? Bandung tuh apa tuh? Ada yang bunderan gitu ya? Iya, rumah ambulan. Ambulan. Oh ada itu juga. pernah dengar tuh kalau yang ambulan. Itu pernah sama di filmin itu. kan rumah ambulan ya kalau nggak salah. Pernah. Emang itu rumah ambulan ya? Bukannya itu emang ambulans bentuknya? Atau emang itu sebenarnya Bukan, rumah? bukan. Enggak, jadi rumah ada ambulannya. ambulannya. Oh. Udah Nanti mau dipulangin tapi balik balik lagi lagi, kayak ada gitu tuh. horornya. Oke, itu serem Merinding sih. nggak lu? Jadi merinding ya? Enggak ya? Iya, merinding nggak sih? Kebetulan ini Bisa malam apa nih? Malam Kamis Malam. ya? Kamis. Kebetulan bukan malam Jumat ya. Dan nggak tahu Kliwon juga atau enggak kan besok. Dena biasanya takut kalau yang cerita-cerita gini, tapi dia hobi juga nonton film horor. Iya, jadi kalau orang-orang tuh kan kadang nonton film horor nih bisa sampai kayak kebayang-bayang gitu kan, sampai nggak bisa tidur atau apa. Kalau gue selesai nonton film horor ya udah kayak Biasa aja. ya udah biasa aja, maksudnya kayak ya kebayang-bayang ya udah, tapi tidur sih tetap nyenyak gitu loh. Tapi nggak pernah ini kan kerap-kerap gitu ya? Enggak Kerap-kerap. pernah. Oh, enggak ya. Karena gue emang rajin beribadah anak. Oh. Oh, alhamdulillah. Sebelum baca doa dulu kan ya? Iya. Gue sering ngeliat banyak apa namanya cerita horor gitu di Twitter, sama Iya. bikin tweetnya gitu kan. Gue ada sih satu akun yang gue percaya, pasti gue tiap malam Jumat pasti gue baca itu. Baca itu. Iya. Ah, gitu. Akun apa tuh coba di Enggak usah. Oh, nggak usah. Akun nggak usah. Pokoknya Tapi lo percaya cerita-cerita itu di situ di akun itu? percaya, tergantung banyak yang retweet sama yang like. Iya. gitu. Oke, make sense sih. Itu ya ceritanya sih ada di Indonesia sih. Oh, kebanyakan di Indonesia. Di luar Dan sih tempat-tempatnya juga tempat-tempat yang familiar gitu nggak? Terus banyakan juga yang naik gunung tuh, yang serem-serem tuh biasanya, iya. cerita-cerita yang naik gunung. yang ketemu kembarannya ya. Iya. Naik gunung ada tuh yang ketemu. Itu baru baca tadi. Iya kan? Baca Iya, lu nggak pernah ya, nggak pernah buka Twitter sih, lu nggak Buka follow gue. Twitter. Nggak follow gue. Nggak mau. Iya, gue juga nggak gue follow back malah. Males gitu. Jadinya, oke deh. Jadi kita bertiga belum pernah ngalamin ya kejadian mistis ya, secara jangan langsung sampai ya. banget. Maksudnya yang sendiri. Gitu. Iya. Enggak ya. Benar-benar ditampakin tuh belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Jangan sampai lah. Semoga mereka tenang di alamnya, kita juga baik-baik juga ya. Dan didoain baik-baik. Kalau di tempat yang kurang ini kita misi-misi ya kan. Iya gitu. Biar Kayak di dilancarkan. mana tuh contohnya, tempat-tempat yang apa maksudnya? Tempat yang maksudnya yang jarang kita apa? Yang jarang ditempatin gitu kan. Kalau misalnya mau ngapain, mau apa? Kan ada suka yang pipis sembarangan kan? Pipis sembarangan cowok-cowok ya kan kadang-kadang iya. Iya di bawah pohon. Nah, di rawa-rawa gitu kan siapa tahu kan. Ya kita harus Misi-misi dulu ya, ya kan. Karena kalau gue percaya sih setiap tempat pasti ada. Ada pasti. ada isinya. Berarti di sini juga ya? Iya. Nah, oke deh, kita tutup aja ya podcast edisi 4 kali ini ya. Dengan tema apa? Menguak horor di Jakarta. Widih. Jakarta ada. Sampai bertemu kembali di PSPT selanjutnya. Bye. Aku Aban. Aku Dena. Aku Alda. Dah.